Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun kalian sedang mendengarkan ini, welcome to Podcast 12. Di podcast kali ini kita bakal ngobrolin tema yang seru, menarik, dan cukup relate nih sama kondisi kita saat ini, yaitu mengenai fenomena psikosomatik di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, di sini tentunya aku nggak sendiri, ada dua host lagi, yaitu Eliza dan Burhani yang juga akan mengupas tuntas tentang topik obrolan hari ini. Enjoy guys. Dicek, dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Setelah banyaknya fenomena dan berbagai peristiwa nih selama 1 tahun lebih ini, artinya kan sudah 1 tahun lebih juga ya kita berusaha untuk beradaptasi dan hidup berdampingan bersama pandemi COVID-19. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa COVID-19 atau coronavirus disease ini disebabkan oleh SARS-CoV-2, yang mana dia telah menyebabkan banyak sekali masalah-masalah di berbagai dunia, mulai dari masalah utamanya pada kesehatan masyarakat hingga mengarah ke persoalan-persoalan sosial lain seperti masalah ekonomi, masalah politik, bahkan nih sampai ke ranah pendidikan pun ia juga turut merasakan dampak yang teramat sangat berat dari adanya pandemi COVID ini. Terhitung pada saat video ini disusun, sudah ada 223 negara yang terpapar SARS-CoV-2 ini. Di antaranya ada 140 juta orang lebih yang positif mengidap COVID-19, yang kemudian mengakibatkan 3,1 juta orang meninggal dunia. Di negara kita sendiri, Indonesia, sudah ada sekitar 1,6 juta orang yang terpapar COVID-19, yang mana 1,5 juta diantaranya sudah sembuh, namun 44.000 orang lainnya telah meninggal dunia. COVID-19 merupakan penyakit yang digolongkan oleh WHO sebagai penyakit yang menular antar manusia. Hal ini pula lah yang mengakibatkan negara-negara di dunia membuat kebijakan pembatasan sosial hingga lockdown untuk mengurangi interaksi dan perkumpulan warganya, yang bisa mengakibatkan penularan COVID-19 semakin tinggi. Selain itu, di media massa baik televisi maupun koran hingga media sosial, terposting banyak berita mengenai COVID-19, termasuk dari gejala-gejala penyakit yang berawal dari Wuhan, Cina ini. Mengutip dari situs telemedishalo.com, gejala dari COVID-19 adalah hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan, dan hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Gejala-gejala tersebut merupakan gejala umum yang diderita oleh pasien COVID-19. Gejala-gejala tadi bisa berbeda pada setiap orang. Bahkan cukup banyak yang digolongkan sebagai asimptomatik atau orang tanpa gejala alias OTG. Semakin bertambahnya jumlah kasus positif COVID-19 membuat hampir seluruh orang di berbagai penjuru dunia merasa cemas dengan pandemi yang tak kunjung usai dari akhir 2019 hingga mendekati pertengahan 2021 ini. Kecemasan publik ini sama cepatnya bertambah seperti penyebaran informasi terkait COVID-19 di media elektronik maupun media sosial. Penyebaran informasi yang sangat cepat di era revolusi industri 4.0, era di mana smartphone ada hampir di setiap tangan manusia, mengakibatkan kecepatan informasi yang disebar tidak bisa dikendalikan. Tidak sedikit orang yang kecemasannya terkait COVID-19 bertambah karena ia membaca artikel ataupun berita terkait COVID-19, khususnya yang menyampaikan mengenai gejala-gejala COVID-19 ini. Paparan informasi tentang COVID-19 yang berlebihan disebut dapat memicu rasa cemas, khawatir, hingga stres. Di antara Anda mungkin selama pandemi ini mengalami kecemasan tersebut, seperti tiba-tiba tenggorokan sakit, nyeri di seluruh tubuh, batuk-batuk, hingga merasa suhu tubuh naik, padahal setelah diukur dengan termometer suhu tubuh Anda normal. Atau bahkan secara umum merasakan gejala-gejala yang mirip dengan COVID-19.
Tidak sedikit orang-orang yang mengalami hal ini hingga melakukan tes swab untuk memastikan kecemasan yang dialaminya, atau bahkan melakukan hal ekstrim lain, seperti mengkarantina dirinya agar orang-orang di sekitarnya tidak tertular dengan penyakit yang dia rasakan. Padahal, setelah dikonfirmasi lebih lanjut, orang tersebut tidak memiliki riwayat kontak erat dengan pasien positif, ataupun memasuki zona maupun wilayah yang terdapat kasus positif COVID-19-nya. Sebenarnya nggak ada yang salah untuk merasa cemas ataupun khawatir terpapar COVID-19 ini, karena hal itu adalah hal yang manusiawi yang kita lakukan sebagai seorang manusia ketika menghadapi suatu situasi atau kondisi yang menurut kita berbahaya bagi diri kita sendiri. Nah, namun seperti yang telah dibicarakan oleh teman-teman sebelumnya, ketika perasaan cemas, khawatir, dan takut itu kita rasakan secara berlebihan, bahkan sampai dapat berpengaruh pada kondisi fisik kita. Nah, bisa jadi saat itu kita sedang mengalami apa yang disebut sebagai psikosomatis. Secara sederhana, Dr. Nur Asyika Sofia, seorang spesialis penyakit dalam konsultan psikosomatis, menjelaskan bahwa psikosomatis ini adalah salah satu gangguan atau penyakit dengan gejala-gejala yang menyerupai penyakit fisik yang disebabkan oleh faktor psikologis atau peristiwa psikososial tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih dalamnya lagi mengenai apa sih sebenarnya psikosomatis ini, apa penyebabnya, bahayanya, jenis-jenisnya, dan bagaimana sih cara pengobatan serta penyembuhan dari gangguan psikosomatis ini, nanti akan kita bahas di podcast berikutnya. Nah, kayaknya podcast untuk video kali ini sampai di sini aja. Jadi kami pamit undur diri, sampai jumpa di podcast 12 berikutnya.